bersama dengan waktu. Ruang redaksi memberikan kabar terbaru. Sultraline hari ini. Pemerintah Kota Kendari menggelar program vaksinasi COVID-19 tahap 2 yang dilaksanakan selama 3 hari yang dilaksanakan di 4 lokasi di Kota Kendari. Setelah sebelumnya di tahap pertama sudah 100% diberikan kepada tenaga kesehatan. Kamis 4 Maret 2021. Sebelum berlanjut, jangan lupa subscribe channel Sultraline, nyalakan loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari ruang redaksi kami. Dalam program vaksinasi tahap 2 ini ditargetkan kepada OPD pelayanan publik, TNI Polri, Satpol PP, petugas bandara, perbankan. Selain itu, pemerintah Kota Kendari juga akan memberikan prioritas pemberian vaksin kepada lansia yang sangat rentan terpapar COVID-19. Untuk saat ini jumlah vaksin yang tersedia sebanyak 8.000 dosis vaksin dari total vaksin yang akan disiapkan sebanyak 12.000 dosis vaksin yang nantinya akan diberikan kepada 18.000 orang yang sudah terdaftar, dan ke depan pemerintah Kota Kendari juga akan memporsikan pemberian vaksin ini untuk para wartawan. Hal ini diungkapkan Wali Kota Kendari Zulkarnain Kadir saat diwawancarai oleh awak media di rumah jabatan Wali Kota. Pertama, kita sudah hampir rampung, sudah berjalan dengan sangat baik, ya, sudah mencapai 90% di tahap yang pertama. Nah, ini tahap yang kedua, kita dapat amanah lagi. Ini ada beberapa yang memang jadi sasarannya. Yang pertama, ada sekarang kategori baru lansia. Ya, ini sementara kita data dengan baik, karena ini yang paling berisiko sebenarnya. Ya, kita tidak ingin kan tingkat kematian terhadap COVID ini yang banyak di usia lanjut, sehingga ini juga jadi prioritas. Kemudian yang kedua, ini juga menjadi sasaran adalah pelayanan publik. Ya, jadi pelayanan publik misalnya teman-teman OPD yang berhadapan langsung dengan masyarakat memberikan pelayanan seperti PTSP, Capil, gitu ya, Pol PP, ya, dan seterusnya, itu akan menjadi prioritas. Juga beberapa stakeholder pelayanan lain seperti terminal, bandara, petugas-petugasnya, ya, perbankan. Ya, ini akan kita prioritaskan. Memang kita masih cocokkan dengan skalanya, ya, karena TNI Polri juga sudah masuk di situ. Nah, ini sementara kita rampungkan datanya, tapi sudah mulai. Hari ini kita akan mulai di lansia. Kita akan mulai dengan beberapa kelompok, karena kita sudah dapat kiriman 8.000 dari 12.000 yang dinyatakan. Syukurnya di Kota Kendari ini daftar yang bersedia untuk divaksin lebih banyak dari jumlah vaksinnya. Iya, jadi kurang lebih ada 18.000 yang daftar, yang siap ingin divaksin, bahkan pengen secepatnya. Mungkin termasuk teman-teman wartawan, ya, karena ada juga porsinya. Ya, saya kira teman-teman berisiko juga, jadi kalau pengen vaksin kita fasilitasi. Alhamdulillahnya begitu. Berarti apa yang kami lakukan dengan teman-teman wartawan media lakukan, memberikan edukasi, memberikan penjelasan, memberikan pemahaman kepada warga masyarakat, khususnya di Kota Kendari, berjalan dengan baik. Karena ada banyak daerah yang jumlah vaksinnya itu bingung mau disalurkan kemana, karena sangat banyak masyarakat yang tidak bersedia untuk kemudian melakukan vaksin. Nah, ini memang butuh komunikasi, butuh penjelasan yang lebih baik ke masyarakat, pendekatan yang lebih persuasif. Seperti kemarin kan ada yang nanya, gimana Pak kalau tidak bersedia divaksin, apakah disanksi? Terbukti kalimat saya waktu itu, saya yakin dengan masyarakat Kota Kendari bahwa mereka tidak perlu diancam, tidak perlu diberikan sanksi. Mereka akan sadar dan paham bahwa ini dilakukan untuk perlindungan dan menjaga keselamatan mereka, dan hari ini terbukti. Sementara itu, Kadis Kesehatan Kota Kendari, Dr. Gigi Rahminingrum, menambahkan bahwa untuk program vaksinasi tahap 2 ini, Dinas Kesehatan Kota Kendari menargetkan untuk kategori lansia sebanyak 6.248 lansia dari total lansia di Kota Kendari sebanyak 29.129 lansia. Sedangkan untuk kategori layanan publik untuk tahap awal ini sebanyak 1.042 orang dari total 54.887 orang. Terusnya kita Dinas Kesehatan, rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang lain melakukan vaksinasi terkhusus untuk lansia. Lansia dari kita punya target untuk yang lansia itu sebesar, sebetulnya target lansia Kota Kendari itu sebesar 29.129, tapi karena memang vaksin yang dikirim untuk Kota Kendari baru 6.248,
Itu yang kita prioritaskan untuk yang sekarang. Kemudian selain vaksinasi untuk lansia, kita juga melaksanakan vaksinasi untuk pelayanan publik. Tapi memang untuk yang pelayanan publik ini masih sangat terbatas. Dari 54.877 sasaran yang memang harus divaksinasi untuk Kota Kendari, kami juga baru mendapatkan kiriman vaksin sebanyak 1.042.000. Jadi itulah yang kami bagi dengan sangat-sangat hati-hati dan betul-betul kami prioritaskan untuk yang berpotensi terpapar paling tinggi, dan itu pun serta mengacu ke aturan dari pusat, dan itu pun kami juga dari umpamanya dari DPR itu memang aturannya 100%. Terus ASN itu sebetulnya aturannya bisa sampai 65%, tapi karena ketersediaan vaksin yang ada, ya kami hanya untuk yang sekarang kami hanya memilih ASN yang betul-betul berhubungan langsung dengan masyarakat, dan itu pun proporsinya baru 20%. Senada dengan itu, Dr. Gigi Fauzia MKes selaku Koordinator Pelaksanaan Pemberian Vaksin di lokasi Dinas Kesehatan Kota Kendari menyampaikan bahwa di posko pemberian vaksin di lokasi Dinas Kesehatan Kota Kendari mulai jam 09.00 hingga 12 siang hari terdaftar sebanyak 91 orang yang berasal dari berbagai OPD dan 14 orang diantaranya adalah lansia. Datang hari ini mulai dari jam 9 kami buka pendaftaran sampai jam 12, itu yang terdaftar 91 orang. Kemudian yang ditunda 3 orang. Yang dari 90 itu Bu dari mana saja? Apakah instansi atau dari ada masyarakat? Instansi, ada yang dari lansia. Itu Yang lansia. lansia ada 14 orang, sisanya dari instansi. Instansinya itu Bu dari mana saja? Instansi dari PTSP yang terdaftar untuk vaksin hari ini, PTSP, Dukcapil, kemudian DLHK, Satpol PP, Damkar, dan BNPB. Berarti ini Bu lansianya tahap pertama ya? Untuk lansia tahap pertama. Nanti yang kedua setelah 28 hari baru bisa supply. Tanggal berapa lagi nanti Bu untuk lansia? Untuk lansia tergantung, kalau hari ini mereka menyuntik, nanti 28 hari kemudian baru datang. Baru Tanggal datang tadi. lagi. Berarti lansia dengan yang umum tadi beda? Untuk Beda. penyuntikan Yang lansia 28 hari, jarak waktu antara penyuntikan pertama dan kedua. Kemudian kalau untuk yang umum hanya 14 hari. Hairudin, salah satu peserta vaksinasi dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kendari, saat diwawancarai oleh Sultra Lain, mengaku saat disuntik vaksin tidak merasakan sakit. Katanya hanya seperti digigit semut, dan ia menghimbau agar semua masyarakat jangan takut divaksin agar tubuh kita kuat dan tidak terpapar virus corona. Ada reaksi nih? Pada saat divaksin tadi disuntik nggak sakit tuh? Enggak, kayak digigit semut saja. Kayak disuntik ya? Apa kira-kira himbauannya buat teman-teman yang belum vaksin? Himbauannya biar semua mungkin bisa divaksinkan itu untuk mencegah ini wabah virus corona, supaya tubuh kita juga bisa kuat. Tadi pada saat divaksin takut tidak Pak? Biasa. Tidak saja ya. Untuk diketahui, kegiatan akan berlangsung 3 hari mulai 4 hingga 8 Maret 2021 di 4 lokasi, yakni di RSUD Kota Kendari, di Dinas Kesehatan Kota Kendari, di Rumah Sakit Korem Kendari, dan di Rumah Sakit Bayangkara Kendari. Dari Kompleks Blok M di Kendari, jurnalis Sultra Lain Ismar Indarsyah mengabarkan untuk Anda.